حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم مبتدئا بنفسي المقصرة بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال تعالى آمرا تقواه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ikhwatul iman jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sehat bisa menunaikan ibadah solat Jum'ah sekali lagi, dan Jum'ah hari ini adalah istimewa karena merupakan Jum'ah yang pertama di bulan yang mulia, bulan Muharram 1448 Hijriah. Mari kita bertafakur, kita mengadakan evaluasi diri, kita berzikir, berdoa dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini. Dan tema hari ini adalah tentang solat. Ada pertanyaan yang harus kita jawab sendiri. Sudahkah kita mengagungkan solat? Sudahkah kita memuliakan solat? Sudahkah kita membesarkan solat? Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Solat ini, kata Allah, besar. Tapi Allah tidak mengatakan kabir. Pakai lamit taukid, lakabiratun, sungguh besar. Illa alal khashi'in. Kecuali orang-orang yang bisa membangun solat dengan khusyuk. Mereka adalah orang-orang yang yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang solat khusyuk itu adalah orang yang setiap solat dia sadar, saya menghadap Allahu Akbar. Semua di dunia ini kecil. Tidak ada yang besar di hadapan Allahu Akbar. Dan saya harus kembali kepada Allah. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau memimpin salat, beliau menganjurkan sallu salata muwaddi'. Salatlah, kata Nabi, seperti Anda mengucapkan selamat tinggal dunia. Dengan itu lalu kita bisa khusyuk. Kemudian kita berpikir, di hadapan saya Allahu Akbar. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat ini memang tidak semudah kita menceramahkan. Karena salat adalah ka'annahu qalbun li kulli amal. Salat itu ibarat jantung semua amal. Tidak mungkin orang yang perilaku akhlaknya tidak baik bisa salat dengan khusyuk. Tidak mungkin. Salat khusyuk itu adalah satu upaya untuk selalu mendekati Allah, dan itu merupakan karakter orang tersebut, sehingga semua yang dikerjakan terpengaruh dengan kekhusyuannya itu. Sehingga dikatakan as-salatu ummul ibadat wa khairul a'mal wa asasu ta'at. Salat itu adalah ibunya semua ibadah. Salat itu adalah amal soleh yang terbaik. Salat itu adalah asas ketaatan kita kepada Allah. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang terkenal beliau mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yawmal qiyamah
as-salah in saluhat saluha sa'iri amalih wa in fasadat fasada sa'iri amalih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat yang pertama kali ditanyakan oleh Allah adalah solat kita. Dan begitu solat kita itu dinilai baik, solatnya diterima oleh Allah, maka semua amalan yang lain akan terpengaruh menjadi baik. Dan sebaliknya, kalau solat dinilai tidak baik, solat tidak dipersiapkan, datang ke masjid tidak sadar bahwa ini rumah Allah. Tidak mungkin orang yang seperti itu bisa solat dengan baik. Para sahabat Nabi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan para tabi'in, ulama-ulama salaf, ulama-ulama al-amilin, itu kalau hari Jumat sangat mendambakan solat yang baik. Mereka datang dengan persiapan yang baik seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya berkali-kali di atas mimbar ini mengatakan, Anda pakai kaos pun diterima oleh Allah. Tetapi tidak mungkin akan punya nilai yang sama. Orang yang datang dari rumahnya sholat Jumat ini, kemudian mandi, pakai pakaian yang baik, kemudian duduk, tidak berbicara, mendengarkan khutbah dengan baik. Tadi sudah diomongkan, shaf yang paling depan itu punya nilai yang tertinggi. Orang yang seperti itu nggak mungkin sama dengan orang yang sekedar sholat saja. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita perjuangkan sholat ini. Karena kita tidak tahu, saya tidak tahu. Sudah berpuluh tahun saya di atas mimbar Jumat ini, alhamdulillah, sholat Masjid Al-Falahin. Dan saya yakin yang hadir juga begitu. Sudah beribu kali sholat Jumat. Coba kita bertafakur. Apakah dengan sholat Jumat kemudian ada peningkatan takwa kita? Peningkatan kualitas sholat kita? Atau begitu-begitu saja? Tidak mungkin akan berubah, kecuali kita berusaha untuk berubah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang kalau sudah punya dzauqus shalah, sudah punya bisa merasakan nikmatnya salat, dia akan selalu merindukan salat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ana la ashba'u minas shalah." Kata Nabi, saya tidak pernah kenyang dengan salat. Karena Rasulullah menikmati salat ini. Coba pakai logika praktis saja. Kalau kita akan diundang oleh seseorang yang kebetulan orangnya pangkat atau orangnya kaya, pasti kita pakai pakaian yang baik. Pasti kita persiapkan. Apalagi kalau yang melakukan mengadakan acara itu pimpinan kita, itu pakai pakaian yang baik. Begitu diundang oleh Allah, sama saja. Ini penting sekali karena di dalam Al-Quran sendiri Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli salah." Khudhu zinatakum inda kulli salah. Hei manusia cucu Nabi Adam, kata Allah, semua dipanggil. Karena Islam ini untuk seluruh umat manusia. Kalau ke masjid, ke rumah Allah, persiapkan yang baik. Pakai pakaian yang baik agar bisa sholat dengan khusyuk. Dan terutama sholat Jumat ini. Sampai di dalam Al-Quran itu ada satu surah namanya Suratul Jum'ah. Sholat yang khusus berbicara tentang Jumat ini, sholat Jumat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Coba digaris bawahi, fas'au ila dzikrillah. Persiapkan, berjihad. Sa'i itu berjihad. Kalau orang melaksanakan ibadah haji atau umrah, ada ibadah rukun namanya sa'i. Itu artinya perjuangan. Kata itu yang dipakai oleh Allah. Fas'au ila dzikrillah. Allah tidak mengatakan fas'au ila salatil jum'ah. Fas'au ila dzikrillah. Inilah yang menyebabkan kemudian sholat duhur yang 4 rakaat direduksi menjadi 2 rakaat diganti dengan 2 khutbah ini. Maka fas'au ila dzikrillah itu artinya Anda datang tidak terlambat kemudian berzikir, artinya mendengarkan khutbah ini supaya ada peningkatan kualitas ibadah kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Muharram yang penuh barakah ini kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah-ibadah sunnah, bersedekah, puasa sunnah. Mari sambil kita meningkatkan tambahan-tambahan pahala, kita tingkatkan kualitas sholat kita. Dan orang yang sukses itu
Di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang yang bisa membangun solat yang khusyuk. Kalau orang sukses dalam bisnis kaya, tidak solat pun bisa. Tapi sukses yang mengantarkan manusia ke surga tidak mungkin kecuali menggunakan Al-Quran. Qad aflahal mu'minun. Artinya telah sukses orang yang beriman. Apa yang disebutkan pertamanya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang kalau solat itu betul-betul merasakan nikmatnya solat, khusyuk, dan merasakan saya sebagai hamba Allah. Saya selalu mendambakan ridhamu ya Allah. Saya selalu ingin solat saya diterima ya Allah. Kemudian setelah solat beristighfar. Setelah beristighfar berzikir. Kemudian berdoa. Allahu Akbar. Kemudian sifat yang kedua disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ini. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Itu orang-orang yang sukses itu. Itu kalau sholat khusyuk. Kenapa mereka khusyuk? Mereka tidak mau menghabiskan waktu sia-sia. Ngobrol sana, ngobrol sini, nggak ada tujuannya. Dalam budaya orang-orang barat, walaupun mereka memperhatikan waktu, mereka mengatakan time is money. Waktu itu adalah uang. Tapi Islam lebih dari sekedar uang. Islam mengatakan bahwa waktu itu adalah surga kita. Atau kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, neraka kita. Maka kita harus memperhatikan waktu yang baik. Kita siapkan sholat itu dengan waktu yang baik. Dan orang yang bisa mempersiapkan waktu yang baik itu adalah orang yang punya manajemen waktu yang baik. Kemudian mereka tidak mau menghabiskan waktu sia-sia saja. Mereka selalu menghitung hidup bersama Allah. Saya berkali-kali menganjurkan dalam banyak ceramah, kun ma'allah, yakunillahu ma'ak. Hidup bersama Allah. Selalu dikaitkan dengan Allah. Begitu cara hidup Rasulullah SAW. Kalau kita ingin memperbaiki sholat, maka kita harus menjadi orang yang tanggap dengan waktu. Menjadi orang yang tidak membuang-buang waktu sia-sia. Karena waktu itu tidak bisa hanya seperti orang barat. Sehingga mereka mengatakan ada istilah killing time. Ya. Killing time itu membuang waktu. Jadi kalau ada waktu senggang itu dibuang saja. Tapi baginda Rasulullah mengatakan ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Allahu Akbar. 15 abad yang lalu Rasulullah sudah punya pedoman diberikan kepada umatnya. Ada dua nikmat. Nikmat ini bernilai besar sekali. Tapi banyak orang yang mengecilkan. Banyak orang yang tidak menghargai, tidak mensyukuri nikmat itu. Nikmat apa itu? Pertama nikmat as-sihhah. Nikmat sehat. Saya bisa berbicara seperti ini. Jamaah bisa duduk mendengarkan dengan tenang seperti ini. Itu artinya apa? Seluruh komponen tubuh kita ini sehat. Dan itu mahal sekali. Sedikit saja terganggu, nggak bisa kita ke masjid. Banyak orang tidak mensyukuri sehat ini, dianggap biasa saja. Kita bisa berkesempatan sholat berjamaah, sholat Jumat di Masjid Al-Falah. Ini nilainya tinggi sekali. Dan yang kedua adalah as-sihhatu wal faragh. Al-faragh itu waktu senggang. Ini yang banyak dibuang oleh banyak orang. Tadi saya dari rumah kemari, itu waktu senggang. Kalau saya biarkan, tidak saya isi dengan zikir, tidak saya isi dengan aktivitas yang mengarah kepada Allah, rugi dan tidak akan kembali lagi. Iya, kalau saya masih dapat kesempatan besok masih hidup. Itu cara cerdas spiritual orang-orang yang beriman. Sehingga Rasulullah mendidik kita. Kalau sekarang kita sholat, kita berada di masjid ini namanya fursah, ini kesempatan ini. Tapi ketika Anda menunggu, ketika Anda mungkin di rumah nggak ada acara, itu namanya faragh. Waktu senggang ini, itu kalau orang-orang yang mengerti agama tidak dibuang sia-sia. Minimal dia berzikir, bersalawat, membaca Al-Quran. Dan terutama ini sampaikan kerusakan remaja-remaja adalah diantaranya karena terlalu banyak waktu senggang digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang keempat, orang-orang yang dinilai sukses oleh Allah, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Subhanallah. Di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan membayar zakat, ya, tetapi
Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata fa'ilun. Mereka bekerja untuk zakat. Artinya ketika dia berbisnis, sudah berpikir, ini sekian persen untuk zakat, sekian persen untuk sedekah. Allahu Akbar. Sehingga ketika dia melakukan zakat atau sedekah itu dengan ikhlas, bukan terpaksa, itulah orang-orang sukses. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salakallahu bina wa bikum sabilal hidayah. وجنبنا وإياكم طريق الشر والغواية نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. قال تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sungguh-sungguh. Haqqa tuqatih. Dan ini memerlukan ilmu. Ini salah satu perlunya kita sholat Jumat ini disebut ibadah ta'limiyah. Ini adalah ibadah edukatif resmi umat Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah memberikan satu peringatan. Jangan sampai Anda kedahuluan mati. Lalu Anda belum berislam dengan baik. Mari kita perjuangkan sisa waktu ini. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kalau ingin mendapatkan pahala yang banyak, sholatnya berjamaah. Dan tidak mungkin kita dalam sholat berjamaah itu bisa khusyuk kalau imamnya tidak khusyuk. Dan ada satu peringatan dari Rasulullah SAW. Di antara salah sahabat, itu menjadi imam sholat subuh, baca ayat begitu panjang. Lalu di antara makmum ini berlapor kepada Rasulullah. Dan dikisahkan di dalam hadis ini, kata Rasul, ma ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam ghadaba fi mau'izatin qad ashaddu mimma ghadaba yawma idzin. Kata perawi hadis ini, saya tidak pernah melihat Rasulullah marah sekeras pada waktu itu. Karena ada orang sulit, terganggu semuanya karena terlalu lama imamnya membaca ayat panjang sekali. Lalu Rasulullah bersabda, ayyuhan nas, inna minkum munaffirin. فأيكم أما الناس فيوجس فإن من ورائه الكبير والضعيف وذي الحاجة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Hadis sahih riwayat Muslim. Kata Nabi, hei para umat manusia dipanggil semuanya. Di antara kalian ada yang membuat orang lari dari masjid. Maka barang siapa menjadi imam, hendaknya berfikir tentang makmumnya. Jangan memberatkan makmumnya. Karena di antara makmum itu, kata Rasulullah, ada orang sudah tua, ada orang yang lemah, ada orang yang punya urusan. Jangan sampai terganggu. Ini penting sekali. Saya alhamdulillah sudah banyak masuk masjid di Surabaya, di Yogyakarta, di Jakarta, di Kalimantan. Masih banyak masjid yang cepat kalau sholat. Masih banyak yang terlalu panjang juga kalau sholat. Maka contohlah bagaimana Rasulullah SAW. Karena memang kalau kita bisa sholat di masjid yang rapi, dan insya Allah al-falah sudah semakin baik, semakin rapi. Tapi pengalaman saya dari bertahun-tahun di Jakarta juga masih ada sholat yang terlalu lama atau yang terlalu cepat, tidak memperhatikan tumakninah. Imam yang seperti ini adalah tidak layak untuk menjadi imam. Dan saya mohon maaf untuk menyampaikan ini karena tidak sedikit
beberapa kali. Di Yogyakarta saya juga pernah sholat luar biasa cepatnya, dan saya mufarakah dengan makmum, dengan imamnya. Inilah sholat. Inilah sholat. Kalau kita sudah bisa melaksanakan ibadah sholat ini dengan baik, maka insya Allah kita akan lulus. Dan orang yang persepsinya tentang sholat yang penting saya sholat, nggak mungkin bisa sukses. Persepsi orang yang beriman harus melihat sholat itu adalah tidak ada yang lebih penting dari sholat. Saya harus menyiapkan waktu khusus untuk sholat yang baik. Apalagi sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Sholat isya berjamaah ini, subuh berjamaah, isya berjamaah ini orang munafik paling sulit sholat subuh dan isya berjamaah itu. Dan juga Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, man shallal bardaini dakhalal jannah. Kalau orang itu sholat dua dingin, kata Nabi, itu masuk surga, orang surga itu. Wa mal bardaini ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan dua dingin itu? Nabi menjawab, as-subuh wal asr. Sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh harus melawan ngantuk, sholat asar harus melawan capek pulang kerja. Sehingga kita lihat banyak di masjid-masjid kalau sudah asar itu nggak terlalu banyak. Subuh juga begitu. Tapi alhamdulillah di Surabaya sholat subuh sudah banyak masjid-masjid yang penuh. Saya beberapa masjid di Surabaya kuliah subuh itu penuh. Ini menggembirakan sekali, dan saya menyampaikan ini sekedar nasihat. Mari kita perbaiki sholat kita. Mari kita muliakan masjid kita. Kita makmurkan masjid kita. Karena masjid itu dikatakan oleh Rasul, baitu kullu taqi. Masjid itu adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita belum bisa menjadi orang yang cinta masjid, lalu sampai kapan kita menjadi orang yang cinta masjid? Mari kita cintai masjid. Kita makmurkan masjid. Alhamdulillah, fisik Masjid Al-Falah sudah begitu baik. Dan yang lebih penting dari fisik adalah mari kita isi dengan yang lebih baik. Disiplin yang tinggi, sholat yang lebih berkualitas, kajian-kajian juga yang baik. Dengan demikian, insya Allah, Allah akan memberikan pahala yang jauh lebih besar dari apa yang kita perkirakan. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك كريم سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في بلادنا إندونيسيا وفي بلاد المسلمين عامة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين في فلسطين. اللهم دمر أعداءهم من اليهود وأعوانه إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر لنا وتب علينا، اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ارزقنا رزقا واسعا، علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.